sejak 1938 hingga 1961, terutama 2 Januari, masih pada status Vikariat Apostolik. Tapi sejak 3 Januari 1961 lahirlah Keuskupan Agung Pontianak. Anak-anak, siapa di antara kalian yang tahu apa itu keuskupan? Saya, Bu. Pada awal abad ke-20, Vikaris Apostolik Batavia Jakarta meminta tenaga dari kelompok-kelompok religius di Nederland. Para biarawan Kapusin Provinsi Belanda bersedia menerima tanggung jawab atas prefektur Apostolik Borneo yang dilahirkan pada tanggal 11 Februari 1905. 10 April 1905, Pater Pacificus Bos Provinsial Ordo Kapusin Provinsi Belanda diangkat menjadi prefek Apostolik Borneo dan berkedudukan di Singkawang. (30 November 1905), 6 orang misionaris Kapusin menetap di Singkawang. Setahun kemudian, 1906, misionaris Kapusin menempati dusun Sejiram, kurang lebih 500 km dari Pontianak. Dari segi perkembangan pewartaan, Keuskupan Agung Pontianak sejak tahun 1905 hingga 1918 merupakan masa perintis kabar gembira untuk menerima sabda Allah. Pontianak dipilih menjadi tempat prefektur apostolik. Daerah kerja sangat luas, hubungan serba sulit, dan jumlah tenaga sangat terbatas. Monsinyur Pacificus Bos, prefektur apostolik pertama Borneo, mencari tenaga pastoral dari tarekat lain. Dalam bidang pendidikan, bruder-bruder MTB dan suster-suster SFIC dari Belanda didatangkan, termasuk suster KFS dari Eten, Belanda. 12 Mei 1938, Pontianak menjadi Vikariat Apostolik. Para Kapusin dapat berkonsentrasi bagi pelayanan di Kalimantan Barat. Memasuki milenium ketiga, kebijakan pastoral berawal pada komunitas kampung-kampung yang merujuk kepada garis-garis besar kebijakan Keuskupan Agung Pontianak yang berbunyi, gereja dipanggil menjadi tanda yang menyatakan kepada masyarakat luas bahwa Allah menghendaki keselamatan semua dan setiap orang. Ia hendak membangun kerajaannya yang damai sejahtera di dunia dan hendak mengantarnya kepada kepenuhan pada akhir zaman. Keuskupan Agung Pontianak di masa ini, kita akan menemui para kuria dan berbincang untuk mengenal singkat profil keuskupan. Bersama saya sudah ada Pastor William Chang of MMKAF. Beliau adalah Vijen Keuskupan Agung Pontianak. Dan kita akan memperbincangkan beberapa hal terkait dengan profil keuskupan, diantaranya tentang visi misi dan bagaimana implementasinya dalam karya pastoral untuk pengembangan Keuskupan Agung Pontianak. Kita langsung saja ke Pastornya. Bagaimana Pastor? Begini Pak Paulus, Keuskupan Agung Pontianak memiliki visi sebagai sebuah keluarga yang bermutu. Dan dalam keluarga ini ada 5 pilar utama
pelayanan seluruh gereja. Misinya itu membangun sebuah persaudaraan yang komunikatif, yang kooperatif, dan punya semangat sinodal di dalamnya. Sejak 1905, Keuskupan Agung Pontianak sudah mengalami beberapa kepemimpinan. Ya. Mungkin Pastor bisa sedikit jelaskan mengenai sejarah ini, Pastor. Ya. Pada tahun 1905 belum ada Keuskupan Agung Pontianak. Yang ada pada waktu itu adalah Prefek Apostolik Borneo, Belanda. Sejak 1938 hingga 1961, terutama 2 Januari, masih pada status Vikariat Apostolik. Tapi sejak 3 Januari 1961 lahirlah Keuskupan Agung Pontianak. Uskup Agung pertama Keuskup Agung Pontianak ialah Monsinyur Herculanus van der Berg, OFM Kapusin, yang mulai bertugas sejak 3 Januari 1961 hingga 2 Juli 1976. Nah, kemudian tongkat kegembalaan ini diteruskan oleh Monsinyur Hieronymus Herculanus Bumbun sejak tanggal 26 Februari 1977 sampai dengan 3 Juni 2014. Dan setelah itu, sejak 3 Juni 2014, tongkat penggembalaan umat Keuskupan Agung Pontianak dipegang oleh Uskup Agung Monsinyur Augustinus August. Keuskupan Agung Pontianak terdiri dari 3 dekanat. 3 dekanan ya? Ya. Nah, sekarang jumlah umat kita sekarang berapa, Pastor? Jumlah umat di Keuskupan Agung Pontianak berkisar 500.000 jiwa. Sebagai tenaga pastoralnya berapa, Pastor? Kita anggap secara umum yang melayani paroki itu berkisar 70 imam. Yang berkarya di paroki. Berkarya melayani paroki. Selain di paroki, apa saja yang dilayani oleh para pastor di sini? Ya, di samping tugas parokial, mereka juga melayani tugas-tugas pelayanan kategorial. Perkembangan terus terjadi hingga ada 30-an kongregasi, termasuk ordo di dalamnya, yang bekerja untuk melayani umat Katolik di seluruh wilayah Keuskupan Agung Pontianak. Misionaris tempo dulu tidak hanya memikirkan hal-hal yang ada di langit, tapi juga memenuhi kebutuhan umat, bagaimana menolong mereka berkembang secara ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, dalam bidang karya sosial, termasuk rumah sakit, sudah bisa dirasakan oleh masyarakat dewasa ini. Keringat mereka, usaha mereka, dengan apa yang tertera dalam Mazmur 126, yang menanam dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Baik, saat ini saya sudah bersama Pastor Sekjen, Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Pontianak. Beliau adalah Pastor Pius Barses, CP atau pensionis. Selamat sore, Pastor. Selamat sore lagi. Senang bisa berjumpa lagi dengan Pastor ya. Mungkin Pastor bisa sedikit jelaskan secara singkat bagaimana sih struktur Keuskupan Pontianak sebagai pengejawantahan dari program-program visi dan misi itu tadi, Pastor. Kepemimpinan dalam gereja itu kan piramidal. Nah, piramidal, walaupun piramidal, tetap ada unsur-unsur yang kita sebut dengan kooperatif atau koordinasi. Nah, dalam gereja kepemimpinan itu piramidal tadi, ada Bapak Uskup, kemudian Uskup dibantu oleh Vikaris General, ada Vikaris Yudisial, kemudian ada Sekretaris dan juga Ekonom. Namun untuk melaksanakan karya pastoral itu seperti juga di tingkat atas itu ada kongregasi-kongregasi, kemudian di tingkat
konferensi wali gereja Indonesia ada komisi-komisi yang turunannya atau koordinasinya ke bawah ke tingkat keuskupan. Nah, komisi-komisi ini juga ada di tingkat keuskupan. Uskupan Kabupaten sendiri sebenarnya ada berapa pastor komisi-komisi atau yang membantu program kerja uskupan itu sendiri? Ada beberapa komisi, misalnya komisi pendidikan, komisi liturgi, komisi kateketik, komisi kepemudaan, komisi komunikasi sosial, komisi keluarga, komisi pengembangan sosial ekonomi, komisi kerawang, komisi hak dan kerukunan, komisi KKI. Masing-masing komisi mempunyai program kerjanya sendiri. Mungkin program kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya, melaksanakannya sesuai dengan visi, misi keuskupannya, dan sesuai juga tadi dengan kebutuhan dan situasi kondisi. Di Keuskupan ini, Keuskupan Agung Pontianak ini juga ada delegatus. Nah, delegatus itu kan sebetulnya setingkat komisi, baik di tingkat KWI maupun di tingkat keuskupan disebut delegatus. Nah, kita punya delegatus kitab suci dan delegatus SGPP. Lalu selain itu ada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas kategorial, 13 kelompok kategorial atau komunitas kategorial itu. Sebagai gereja lokal, bagaimanapun disangga oleh 5 pilar. Nah, 5 pilar itu kan ada koinonia, kerigma, liturgia, diakonia, dan martiria. Ini tidak bisa ditawar. Ini penyangga gereja. Kelima pilar menjadi tonggak dari karya pastoral keuskupan. Nah, kalau kita ambil benang merahnya dari kesemuanya itu, sebenarnya apa yang menjadi program pokok dari Keuskupan Agung Pontianak itu sendiri, Pastor? Orang Katolik itu ikut serta dalam, ya katakanlah, tujuan bangsa ini, yaitu menyejahterakan kehidupan bersama seperti itu, atau mengembangkan program pemerintah. Lalu yang kedua, yang menghormati hak-hak orang lain. Lalu yang ketiga, ya pemerintah mesti memfasilitasi, apalagi di negara kita ini kan ada kemajemukan. Pemerintah yang menaungi itu memberi kesempatan dan juga menjaga keadilan tadi, supaya masing-masing bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan juga bisa menghayati kehidupannya. Dan masing-masing itu mempunyai haknya, mempunyai kewajibannya. Nah, kita ya ambil bagian dalam kehidupan ini. Pak Paulus selama kepemimpinan Monsinyur Agustinus Agus ini, Keuskupan Agung Pontianak mendapat penambahan 10 paroki. Jadi sekarang paroki di Keuskupan Agung Pontianak ini berjumlah 36 paroki yang berada di sebaran 5 kabupaten dan 2 pemerintahan kota. Gereja hadir memberikan kontribusi terhadap pembangunan negeri. Misi pertama hadir tidak hanya menyentuh persoalan iman Kristiani, kabar sukacita, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, melainkan juga pemberdayaan kepada semua umat manusia dalam bidang sosial ekonomi, pertanian, perkebunan, peternakan, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan karya sosial lainnya. Hingga saat ini masih selalu bertumbuh dan terus bertumbuh, sejalan dengan 5 pilar gereja Katolik: liturgia, kerigma, diakonia, koinonia, martiria.
Kepemimpinan merupakan hal utama dalam perjalanannya membangun sebuah peradaban. Sebagai nahkoda yang baik, seorang pemimpin mengetahui tujuan dan segala solusi rintangan yang dihadapi. Monsinyur Agustinus Agus adalah sosok pemimpin yang revolusioner, tangguh, dan energik. Ya, silahkan Yoda. Wilayah gerejawi yang diatur oleh seorang uskup. Kepemimpinan beliau menjadi Uskup Agung Pontianak sejak tahun 2014 hingga saat ini telah melahirkan banyak perubahan-perubahan yang sudah dirasakan. Bertumbuhlah selalu Keuskupan Agung Pontianak dalam karya-karya pelayanan pastoral.